Kasihin kan nih? Yes. Gak usah ya. Lihat teman-teman tuh, daunnya sampai pada putih semua. Mau berenang. Wah, baju jumping ah. Ush. Ini saking berantakannya bingung mau apa dulu yang diberesin. Apa dulu ya? Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 12 hari Sabtu, jam 7.20. Kita check out dari Hotel Jitan Guest House di daerah Buah Batu ya, Kota Bandung. Dan kita lagi OTW ke Monumen Bandung Lautan Api. Ya, mau cari sarapan dulu sebelum kita OTW pulang ke Bogor. Ih, masih sepi jalanannya hari Sabtu ini ya. Oke, doain ya, mudah-mudahan kita bisa selamat sampai tujuan pulang ke Bogor. Kenapa kita pilih Bandung Lautan Api? Ya, sekalian sarapan, sekalian menapaktilasi kisah para pejuang, khususnya yang ada di wilayah Bandung. Mengingat kembali kisah di mana Bandung menjadi lautan api, dibakar habis oleh siapa? Oleh Belanda? Bukan, tapi oleh warga Bandung sendiri. Aneh ya? Enggak, justru itu bagian dari perjuangan rakyat Indonesia, rakyat Bandung dalam melawan penjajahan. Kejadiannya itu tahun 1946 pasca kemerdekaan, di mana Belanda datang kembali ke Indonesia untuk berusaha mencaplok kembali negara jajahannya, karena Indonesia kaya akan sumber daya alam, ladangnya, tambangnya, semuanya ada di Indonesia. Dan kekayaan Indonesia itulah yang menafkahi penduduk negara Belanda yang cuman seuprit dan miskin akan sumber daya alam. Warga Bandung nggak ridho dong, nggak mau kembali dijajah, dan mereka walaupun harus pergi dari Bandung ya, untuk menghindari jatuhnya korban sipil yang sangat besar, pertumpahan darah yang sangat besar, akhirnya sekitar 200 ribuan warga Bandung mengungsi keluar dari Bandung. Tapi mereka tidak ridho jika tempat tinggal mereka dijadikan markas militer tentara Belanda. Maka dengan itu mereka pergi, tapi dengan membakar tempat tinggal dan rumah-rumah mereka. Zaman dulu bukan tembok-tembok begini ya tempat tinggalnya. Zaman dulu masih bambu, masih kayu, jadi bahan-bahan yang mudah terbakar teman-teman. Itulah heroismenya penduduk Bandung pada saat itu. Kita mau cari sarapan di sini. Nah ini ya, kita cari parkiran ya teman-teman ya. Banyak nih, asik. Dilarang parkir, parkir. Maaf ya Pak, dikelaksonin. Iya, nah itu kayaknya kosong tuh parkirannya. Sini. Gimana Pak? Dia? Nah, sini aja. Mau kupat tahu? Apa mau ini kocok? Lah, sana tadi mau kocok dulu. Oh ya udah. Aku kupat tahunya yang dibawa ke sana. Hah? Kupat tahunya Ya, Bunda makan aja. barang aja tuh. Ya udah, iya tuh. Tuh, mie kocok.
Bandung di Sabtu pagi rame saudara-saudara. Mie kocok duel. Mie kocok ya. Kikil kulit 2, Bu. Kikil kulit 2. Dinasihin kan nih? Yes. Gak usah ya. Ini juga udah banyak ya. Coba dulu icip-icip kuahnya. Bismillah. Gurih, mantap. Wajib diladaan. Duduk. Iya tak. Oh, awas ya. Kira. Kita coba masuk ya teman-teman ya ke dalam ya. Kita cari tahu. Ramai banget. Weekend. Sabaraha, Pak? 2.000-an. Oh, 1.000-an. 2.000 Dia minta turunnya buat apa? Oke. 1.000-an tiket masuknya tuh. Kita ke arah sana ya. Ternyata bisa parkir di sini ya. Tuh. Kita ambil jalur cepet aja. Biar bisa langsung ke ininya, monumennya. Ada odong-odong. Ini pada olahraga semua. Banyak. Iya asik, ada yang sewa raket juga 10.000 2 raket. Asik bener ya, bisa buat main bulu tangkis. Nah ini monumennya teman-teman. Kalau orang Bandung mungkin udah biasa ya, udah nggak aneh, udah bosen kesini kali. Tapi buat gue yang orang Bogor, ini adalah kali pertama gue kesini. Iya nih konferensi Asia Afrika, Jalan Asia Afrika. Posisi sekarang di Cimahi teman-teman. Kita lagi meluncur menuju Padalarang, terus nanti tembus ke Cianjur. Perbatasan Bandung Cianjur gua nggak akan lewat jembatan situ Raja, jembatan Raja Mandala ya. Gua akan pakai rute yang lama, jembatan yang lama. Pengen tahu aja untuk new experience, pengalaman baru seperti apa. Walaupun jalannya katanya agak bergelombang, nggak apa-apa sih muter dikit biar kita tahu oh kayak gini ya jalanannya gitu. Kalau Sabtu Minggu biasanya katanya rame di situ. Sekarang sudah jam 9.43 ya, 8.43. Sekarang 8.43 ke 9 kurang. Sampai sana mungkin sekitar jam 9.15 kali. Atau paling telatnya setengah 10, nggak tahu kalau udah jam segitu masih ramai apa enggak di sana ya. Ramai banget ini teman-teman, coba lihat ya. Padahal weekend ya. Weekend itu biasanya sepi, mungkin masih ada yang kerja kali ya. Senin sampai Sabtu mereka kerja, Minggunya baru libur. Lihat teman-teman tuh, daunnya sampai pada putih semua.
ngebul-ngebul ini dari pabrik pengolahan ini kapur kayaknya. Genteng-genteng pada putih. Gua ngebayangin gimana ya warga-warga sini ya, kesehatan pernapasannya terutama tuh. Genteng aja udah pada pekat. Kalau di musim hujan sih sebenarnya nggak terlalu kelihatan, cuman ini kelihatannya sepertinya udah lama nggak hujan, akhirnya makin kandel gitu, makin kental. Oh iya, gue baru keingetan, jembatannya namanya Jembatan Citarum Lama. Ini jembatan sebelum ada jembatan yang sekarang ini, jembatan situ Raja Mandala. Kok gue situ Mandala mulu sih? Jembatan Raja Mandala. Waduh, geleng nasinya si ibu. Kita akan ambil kiri ya teman-teman ya. Ini ke arah Jembatan Citarum Lama. Kalau ke kanan lurus terus ke jembatan yang baru. Kita akan lewat sini. Ya jalannya nggak akan sebagus yang ini, dan juga nggak akan sedekat yang ini ya. Tapi untuk cari pengalaman aja, biar tahu aja. Kalau hari weekend begini ya, Sabtu Minggu itu banyak yang nongkrong. Tadi gue udah sempat bilangin ya. Terus banyak goeser juga pada kesini. Dan kalau gue lihat di Google Maps ada yang bungee jumping juga. Ya sampai tahu pas kita datang lagi ada yang bungee jumping ya. Jadi tontonan gratis tuh lumayan. Hiburan. Ah kalau sore banyak pada turun. Buat anak-anak ya, gue nggak tahu ya monyetnya agresif apa enggak ya. Tahu gue sih kalau monyet-monyet yang abu-abu itu yang ekor panjang itu lumayan agresif sebenarnya. Pas gue di pantai Gua Langir itu ada dua jenis monyet, yang satu monyet hitam ekor panjang, yang satu monyet abu-abu yang sering kita lihat biasa. Itu yang abu-abu agresif banget. Yang hitam justru lebih banyak di atas pohon, dia nggak turun. Sesekali aja turun untuk ambil makanan terus naik lagi ke atas. Tapi bagus nih jalannya nih, lumayan. Tuh oh turun nggak? Turun dulu aja nggak apa-apa. Tuh kita bisa masuk ke situ nanti bun. Mau ngadem di situ nggak? Ini lagi pada bungee jumping ini. Wah, bungee jumping nggak? Oh, udah selesai. Oh, baru mau mulai. Oh, mau lihat nggak tuh? Bungee jumping. Mau berenang. Hah? Cianjur, ini udah masuk Cianjur, ini perbatasan bun. Sungai ini perbatasan Cianjur sama Bandung. Sebelah sana Bandung, sebelah sini Cianjur. Jadi dulu sebelum ada jembatan yang baru itu, ini jalan utama ini. Makanya jalan ininya besar nih. Nih jalan ininya besar. Lebar kan? Sebelum ada jembatan yang itu, warga ini ya pakai ini. Semenjak ada jembatan itu pada kesana semua, jadi jalan ini jadi cenderung sepi, jarang dilewatin. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Masih 2 jam 40-an menit lagi untuk sampai ke Bogor. Ini perjalanan touring super santai. Super duper santai. Bukan 2 jam 3 jam lagi rehat, tapi tiap 1 jam berhenti. Karena ini gue satu motor bertiga ya sama si perawan cilik gitu, anak bungsu gue. Joknya itu jadi empel-empelan gitu, rada sempit. Gue mepet banget ke tangki, istri mepet banget ke box.
Jadi cepet pegel. Tiap 1 jam kita berhenti, ya paling nggak berhenti di motor, berdiri sebentar, nanti 1 atau 2 menit jalan lagi, gitu sih. Dan ini perjalanan gua pertama yang terjauh ya bareng anak gua yang paling kecil ini. Ya kita ngetes juga, ini anak kuat nggak, diajak jauh-jauh, rewel nggak ya. Alhamdulillah nggak rewel sih anak gue yang ini. Ya rewel kalau mau tidur ya biasa sih ya, karena di rumah juga kalau mau tidur dia agak-agak rewel. Kalau lagi ngantuk tuh suka nangis dulu baru dia tidur. Seru sih. Rencana gue mau ke Dieng, tapi nggak tahu akan diajak apa enggak nih yang si Bontot nih, karena agak khawatir di sepanjang perjalanan ngemil terus dan jajanannya jajanan ya begitulah ya. Buat anak-anak gue agak khawatir kalau terlalu banyak makanan-makanan yang kayak begitu, nggak sehat apalagi di perjalanan. Kita lanjut teman-teman, kita akan lewat rute seperti biasa, Cianjur, Pacet, Cipanas, tembus ke puncak. Mudah-mudahan nggak macet ya. Kalau buat gua Sabtu Minggu ya mendingan dibuka tutup sekalian, nggak apa-apa. Kalau motor kan buka tutup kita masih bisa melipir ke pinggir-pinggir, masih bisa lewat. Dan lebih cepat malah kalau udah begitu daripada harus 2 jalur dibuka. Wah, itu macetnya kadang lebih parah, buat motor aja susah lewatnya. Tapi kalau nanti ternyata jalur puncak itu ditutup teman-teman, gua akan coba cari rute ini ya, alternatif ya, yang gua tahu. Oh iya, nanti juga gua akan beli oleh-oleh buat orang-orang yang di rumah. Gua nggak tahu nih mau beli oleh-olehnya apa, ngikutin aja karena ini jatahnya istri katanya. Biar dia aja yang bayar, biar aku aja yang bayar untuk oleh-olehnya. Alhamdulillah. Rezeki nomplok ya, jadi gue nggak usah beli. Cuman belum tahu kita akan beli di mana. Udah ada beberapa target tapi belum mastiin ya, ikutin aja. Kita mau beli apa nih buat anak-anak di rumah sama ibu. Kayaknya campur. Isinya apa aja Pak? Campur isinya walang-waling, nangka, ada tape. Oh, bedanya batagor kering sama batagor basah apa? Oh iya iya. Pakai kuahnya kuah apa itu? Jadi yang kering aja berarti ya? Iya, iya. Kalau es doger isinya apa aja? Iya. Yaudah campur aja deh. Udah itu aja Pak. Nah ini es campurnya nih guys. Ini ada apa sih ini, kismis ya? Yang hitam-hitam ini kismis ya? Bismillah. Kismis bener. Agar. Full cream. Melon. Kolang-kaling, kelapa, kape, sama nangka nih. Mantep, panas-panas. Ini beginian. Ini cobain bun. Enak bun. Mantap. Duduk dulu. Ayo bunda itu. Kategorisan. Sepiring berdua. 3. Sepiring bertiga. Sama si Bontot. Soalnya tadi pas ngeres udah makan somai ya. Somai ya bun ya. Udah makan somai, udah makan roti. Aduh, ngemil terus. Jadi ini sekarang belinya seporsi, kita makan berdua aja. Cobain ya. Bismillah. Sama makan enak-enak juga mau. Kayak kamu. Mantap. Mantap. Badebeh ini mah. Udah bayar belum bun? Belum. Macet loh teman-teman. Biasanya jarang di sini macet. Ada apa ya?
Oh ini nih, truk ini nih, trouble nih. Waduh, ambles kayaknya, bannya pecah. Aduh, sing sabarnya bang ya. Aduh, ujian hidup memang suka begitu. Semoga diberi ganti yang lebih baik. Amin. Gue itu kan sama makan makanan yang berbumbu-bumbu kacang itu seneng banget teman-teman. Udah deh kalau lihat makanan bumbu kacang tuh, nggak tahan udah. Sate ayam bumbu kacang, terus somai bumbu kacang, batagor, ya kan? Terus apa lagi yang bumbu kacang? Gado-gado, karedok. Wah, gue seneng banget pokoknya yang ada campuran bumbu kacangnya itu udah deh favorit. Makanya pas masuk ke Haji Ihsan ini pesennya batagor, walaupun menu-menu lain ada, dan memang batagor kan menu andalannya ya. Pas istri gue nyobain, wah, gue tanya berapa ratingnya, 1 sampai 10, 9 katanya. Dia kurang suka sama batagor, sama somai itu kurang suka kalau istri. Biasa aja gitu, bukannya kurang suka ya, biasa aja. Makanya pas ditanya batagornya 9, oh berarti emang enak itu batagor. Sebelumnya nggak pernah, sampai komentar, sebelumnya nggak pernah makan batagor seenak ini yang paling enak katanya. Kalau kalian tahu nih ya, tahu batagornya Haji Ihsan itu tahunya tahu sutra teman-teman. Mantap dah, kalau tahu sutra kan pakai susu ya, bahannya dicampur susu, jadi lembut banget itu tahunya. Pas gue nyobain juga, wah ini tahu beda nih, ini bukan tahu-tahu yang beli di pasar ini mah. Gue udah duga nih, ini pasti pakai susu nih. Benar aja, pas istri gue bayar ditanya kan, tahunya tahu apa, dibilang tahunya tahu sutra. Pantes, mantap emang. Gue suka batagor, suka bumbu kacang. Kadang enggak enaknya penganan dari bumbu kacang itu buat gue tetap enak. Kalau kalian tahu Cang Abdel tuh, dia kan seneng banget sama mie ayam. Dia pernah bilang buat gue enggak enaknya mie ayam, di lidah gue itu tetap enak. Karena emang suka banget sama mie ayam. Nah sama tuh kayak gue, bedanya gue bukan mie ayam, kalau gue bumbu kacang. Kalau istri kan biasa-biasa aja, ke batagor itu, ke bumbu kacang itu biasa aja. Jadi ketika dia bilang ini enak, ya berarti ini beneran enak gitu. Mantap deh pokoknya. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Ini gua sejauh ini tripnya sudah 208 km dari Kuningan. Hotel yang di Kuningan itu sampai Bandung tuh, sampai titik ini berarti gua sudah 208 km. Dari pas keberangkatan dari Bogor, Kerawang ke Kuningan itu gua nggak ngukur kebetulan. Ini baru ngukur pas dari Kuningan ke Bogornya aja. Kemudian bensin gue udah ngisi 90.000 dan sekarang udah tersisa 3 bar. Kita akan ngisi lagi mungkin kurang lebih 50 atau 60.000 lagi. Artinya total keseluruhan bensin yang akan dihabiskan sekitar 140 sampai 150.000 ya. Dan itu Pertamax ya, bukan Pertalite. Posisi sekarang sudah di daerah Cugenang, Cianjur. Perkiraan sekitar 2 jam atau 2 jam setengah lagi deh sampai. Dan gua nggak akan berhenti lagi. Udah banyak berhenti nih, ya paling berhenti sekali lah untuk sholat zuhur ya. Untuk sholat zuhur gua akan berhenti sekali lagi, dan itu rencananya di masjid di Cipanas. Jadi bukan Masjid At-Ta'awun ya. Kalau At-Ta'awun hari Sabtu begini, weekend begini pasti penuhnya pol. Ini juga kalau weekend mah rame, tapi serame-ramenya di sini nggak akan rame tahun, padahal view-nya juga bagus loh tuh. Dan di sini airnya lebih dingin daripada tahun. Masjid Jamil Ihsan. Wah, tadi Batagor Ihsan, sekarang masjidnya Al Ihsan. Pertanda apa ini? Kalau datang ke sini malam atau subuh, gigil ini, siang panas begini aja dingin banget ini. Kena buka tutup nih.
Ush. Kacau. Sempoyongan begadang kayaknya tuh. Semalamnya ronda dia. Ih, mantap, ini bisa 2 jam loh, lebih kalau udah ditutup begini nih. Tinggalin aja mobilnya. Ngapain? Ikutan para layang kayak nggak bakal gerak ini udah. Jamin. Sampai segitunya ya puncak ya. Nggak ada alternatif lain sih, susah. Ada jalan alternatif tapi kecil-kecil. Sama aja sebenarnya. Kalau padat di alternatif malah kadang parahan di alternatif macetnya. Banyak ruas jalan yang cuman muat 1 mobil aja. Jadi kalau trafficnya udah overload, udah mati juga dia jalannya di situ. Mampet udah. Kirain udah jauh sampai sana, ternyata masih di situ motornya. Garanya aja kenceng. Udah diisi 60.000, jadi penuh full sekarang, 6 bar. Terus jarak tempuh juga 260 km dari Kuningan sampai Bandung sampai kembali ke Bogor. Pas berangkatnya mungkin ya kurang lebih sama ya, paling enggak ya 260 juga, berarti perjalanan gua itu sekitar 620 km kurang lebih. Posisi sekarang gua udah ada di perumahan BNR, pintu masuk Bogor Nirwana Residen, dan udah mau sampai. Sekalian gua closing ya teman-teman ya. Semoga trip kali ini nggak cuma memberikan manfaat buat gue juga dan keluarga, tapi juga manfaat buat kalian, menginspirasi. Ayo kita keluar, ayo kita touring. Indonesia itu indah, luar biasa. Rugi kalau kalian nggak kemana-mana. Dan juga menghibur kalian yang memang nggak bisa touring, kepingin touring tapi nggak bisa ya. Semoga video ini paling tidak bisa sedikit menghibur ya. Jadi kalian nggak sedih-sedih amat nggak bisa touring ya. Mudah-mudahan seperti itu, amin. Nantikan trip-trip gua berikutnya, trip ke-21 gua akan kemana nih. Oke, stay tune terus, subscribe kalau memang vlog ini, channel ini bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.